Ayah Sanggar bersujud memohon agar putranya tidak dibuat merana, bahkan sampai bersujud dan menciumi kaki setiap orang demi menyelamatkan marwah anaknya. Melihat tindakan tersebut, Mukti sangat marah kepada ayahnya sendiri karena telah bertindak di luar batas kemanusiaan. Mukti kemudian membawa Sangkar ke loteng dan mengunci pintunya agar mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Sangkar terus bertanya mengapa Mukti mengingkari janji yang pernah mereka buat. Bukankah dulu Mukti sendiri yang memintanya membuktikan kesungguhan cintanya? Mukti memohon agar Sangkar tenang dan mau mendengarkan penjelasannya. Dengan berat hati, Mukti mengakui bahwa 3 tahun lalu, ia sama sekali tidak menyangka Sangkar benar-benar mampu lulus ujian UPSC. Karena itulah, selama berada di Amerika, ia menjalin hubungan dengan Jasjit. Sangkar lalu bertanya, "Apa kau pernah mencintaiku? Sehari saja, sejam saja, atau bahkan sedetik pun?" Dengan suara lirih, Mukti menjawab bahwa dirinya tidak pernah mencintai Sangkar. Ia mengaku bahwa dahulu ia sengaja menyuruh Sangkar menemui ayahnya karena berharap Sangkar menyerah setelah melihat begitu besarnya perbedaan status sosial mereka. Mukti sama sekali tidak menyangka bahwa Sangkar akan berjuang sekeras itu demi dirinya. Mendengar pengakuan tersebut, hati Sangkar benar-benar hancur. Ia kembali merasakan amarah yang selama ini membakar dirinya. Dalam keputusasaan, Sangkar memohon agar Mukti mengakhiri penderitaannya. Bahkan ia mengajak Mukti melompat bersama dari loteng tersebut. Namun Mukti menolak. Menurut Mukti, selama ini ia hanya menganggap Sangkar sebagai sahabat, tidak lebih. Ia berharap Sangkar melupakan dirinya dan menjalani hidup bahagia bersama wanita lain. Mendengar jawaban itu, Sangkar berjalan menuju pintu dengan langkah gontai. Begitu pintu dibuka, polisi yang sudah menunggu di luar langsung mengejarnya. Keesokan paginya, suasana di rumah Mukti dipenuhi kekacauan. Di dalam rumah, Mukti menceritakan semuanya kepada calon suaminya, Jasjit. Ia mengakui bahwa eksperimen psikologi yang dilakukannya telah membuat Sangkar jatuh cinta begitu dalam kepadanya. Mukti sangat menyesal telah melibatkan Sangkar dalam penelitian tersebut. Menurutnya, seandainya semua itu tidak pernah terjadi, Sangkar tidak akan terluka sedalam ini. Sementara itu, Raghav menemui Yaswan untuk memohon maaf atas perbuatan anaknya. Ia bahkan berjanji bahwa jika Sangkar dibebaskan, mereka akan meninggalkan Delhi dan tidak akan pernah mengganggu keluarga Benia lagi. Yaswan bersedia membebaskan Sangkar, tetapi dengan satu syarat, Raghav harus meminta maaf kepada seluruh tamu yang hadir. Malam harinya, Raghav mendatangi kantor polisi. Di sana ia melihat Sangkar yang sudah babak belur akibat dipukuli hingga hampir tak berdaya. Dengan hati yang hancur, Raghav membawa putranya pulang. Di perjalanan, Raghav mengenang masa kecil Sangkar. Saat berusia 6 tahun, untuk pertama kalinya Sangkar melihat sebuah pesawat melintas di langit. Sejak saat itu, hampir setiap hari ia berdiri di atas loteng hanya untuk menyaksikan pesawat-pesawat yang terbang. Raghav kemudian berkata bahwa ia selalu bermimpi suatu hari nanti Sangkar akan menjadi seorang pilot. Ia ingin putranya menerbangkan pesawat setinggi mungkin, meninggalkan semua kesedihan dan amarah yang selama ini membebaninya. Namun di tengah perjalanan pulang, dengan mengendarai Vespa, nasib buruk justru menimpa mereka. Keduanya terjatuh dari sepeda motor tersebut. Silakan berikan komentar untuk menyaksikan kelanjutan episodenya ya guys.